Pemirsa, KUHP dan KUHAP baru membuka ruang penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui mekanisme mediasi serta hukuman pidana kerja sosial yang disebut sebagai alternatif yang tidak diatur dalam KUHP lama. Lantas seperti apa perihal KUHP dan KUHAP baru ini? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep, selamat tahun baru ya Kang Asep. Selamat pagi, selamat tahun baru semuanya, sukses, semangat selalu, semangat baru semuanya. Oh, tentunya semangat baru. Tapi ini ada undang-undang baru juga nih Kang Asep yang akan berlaku pada hari ini. Nah Kang Asep, jadi kalau undang-undang baru ini, kalau sudah ada terdakwa yang lagi berjalan hukumnya, ini akan mengikuti mana nih Kang Asep? Ya, jadi sekarang nanti mulai hari ini itu ya berlaku 3 undang-undang baru. KUHP 1 tahun 2023, 2 pelaksanaannya itu KUHAP hukum acaranya 22-25, dan 1 lagi penyelesaian pidana. Jadi ini tiga bersaudara tritunggal yang harus akan dilaksanakan mulai tahun baru ini ya. Jadi ketika ada pidana ya, hukum pidananya misalkan mencuri, menghina dan korupsi dan semuanya, itu kalau dilakukan sebelum berlakunya yang baru, misalkan sampai tanggal 31 malam tahun baru lah masih melakukan tuh ya, sebelum tahun baru, nah masih berlaku yang lama, yaitu hukum materialnya. Tapi hukum formilnya itu berlaku yang baru. Karena hukum material itu KUHP atau tindak pidana lainnya itu material itu berlaku lokus tempus, waktu dan tempat. Jadi masih berlaku yang lama, tapi prosesnya berlaku yang baru KUHP. Nah, itu yang penting. Jadi itu diatur di aturan peralihan. Itu asas. Siapapun undang diundangkan itu berlakulah ya. Tapi kan ada kejadian yang lama tapi baru diproses baru. Nah, seperti yang gampang disebutin iklan tadi ya, yang lagi rame itu. Itu kan hukum materialnya yang lama, tapi nanti acaranya yang baru. Karena yang baru itu sifatnya memaksa harus dilaksanakan. Nah, tapi ada yang lebih penting. Tapi yang menyangkut hukumannya yang akan menguntungkan terdakwa. Itu. Kalau misalkan kejadian 25 Desember tuh mabok-mabokan, bawa segala macam. Karena kejadiannya lama, menggunakan KUHP yang lama, tapi karena baru diproses oleh penyidik baru hari ini, tanggal 2 atau tanggal 3, maka KUHP yang baru berlaku. Jadi proses menggunakan KUHP yang baru, jenis hukuman yang baru. Tapi kalau nanti hukumannya tetap memberatkan terdakwa, maka akan digunakan hukuman yang paling ringan bagi dia, yang menguntungkan istilahnya bagi terdakwa. Itu aturan peralihan yang berlaku dimanapun di dunia ini sama. Dan kita mengatur 618 dalam 24 itu ada. Oke, Kang Asep, saya mau spesifik ini yang disampaikan tadi Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang menyinggung soal kasus Roy Suryo CS yang dianggap ini korban dari KUHP Orde Baru katanya. Nah, tapi banyak juga yang nilai gini Kang Asep, katanya kalau sudah ada KUHP baru ini artinya terbuka untuk ruang mediasi untuk kasus ini. Jadi yang berubah itu bagian mana sehingga kemudian bisa terbuka ruang mediasinya? Ya, maaf, saya agak berbeda, sangat-sangat berbeda dengan pendapatnya beliau. Sekali lagi, di KUHP baru lama ya, nah itu ada, karena ini deliknya penghinaan itu ada delik aduan. Kalau si pengadu mencabut, selesai ya. Jadi diatur juga, malah lebih hebat yang dulu ya sebenarnya. Jadi jangan sekarang RJ sering menampilkan bukan restoratif justice, tapi restoran jus itu ya. Jadi kalau sekarang boleh semua, kalau itu untuk anak-anak. Jadi kalau sekarang misalkan KUHP yang baru ya, nah si pengadunya yaitu Jokowi, misalkan dia menarik ya boleh aja. Tapi kalau lihat pernyataan penasihat hukumnya, dia mau membuktikan di pengadilan. Jadi sekali lagi, RJ itu, restoratif justice itu bisa berlangsung kalau para pihak sepakat berdamai. Misalkan yang diadukan, konkretnya Pak Jokowi, ya nggak mau ya nggak bisa RJ ya. Dari mulai penyidikan sampai pengadilan boleh dia KUHP yang baru maupun KUHP yang baru mengatur itu ya. Tapi kalau sama yang diadukannya tidak mau, ini delik aduan ya, nggak bisa. Nah, kalau dulu ya, yang menyambut ya udah selesai, sepanjang belum diproses kalau yang dulu. Jadi dulu juga diatur, cuman istilahnya karena dari sistem Belanda yang sekarang kontinental ekosistem yang berbeda, ya. Jadi sebenarnya dulu juga diatur, boleh kok. Ya kalau para pihak kalau delik aduan berdamai ya boleh, nggak ada masalah. Kalau ditarik kembali ya pengaduannya, bukan laporan ya. Tapi kalau yang sekarang RJ itu dari mulai penyidikan, penuntutan sampai di peradilan itu ya boleh. Tapi sekali lagi yang dulu pun boleh. Jadi sesat kalau mengatakan dulu tidak diatur. Jangan mengatakan itu KUHP Orde Baru itu karya agung anak bangsa loh, putra-putra terbaik bangsa, dan itu mengatur semua. Yang sekarang ditambah-tambah revisinya dan beberapa macam tambahan. Jadi sekali lagi jangan mengatakan KUHP Orde Baru, KUHP yang menjadi korban, tidak loh. Itu karya agung anak bangsa tahun 81 loh, putra-putra terbaik bangsa. Kalau yang sekarang
revisi penyesuaian dengan beberapa peraturan perundangan. Tapi soal berdamai itu juga diatur, malah bisa ditarik oleh pengadu. Contoh yang paling gampang, delik penghinaan ya, karena penghinaan menunjuk kepada KUHP yang lama. Yang baru juga cuma ikut-ikutan. KUHP yang baru deliknya hampir sama. Cuman hanya di beda grupnya aja gitu. Edisi revisi kok sebenarnya isinya. Oke, jadi memang kalau untuk mediasi delik aduan memang tetap bisa dari kemarin juga ya Kang Asep, tapi direvisi aja. Betul. Nah Kang Asep, kita akan beralih nih ke yang pasal nomor 85 yang KUHP baru, yang ada sanksi kerja sosial untuk pidana-pidana ringan kayak pencurian ringan, penganiayaan ringan dan lain-lain. Ini bahkan durasinya 8 sampai 240 jam saja untuk kerja sosial. Nah, dengan hukuman baru ini Kang Asep akan lebih efektif atau malah tidak bisa bikin efek jera untuk para pelakunya? Ya, kita semua kembali kan diimplementasi. Kalau regulasi apapun juga kalau diimplementasi tetap ada kwitansi, apalagi ada transaksi, tetap aja ujungnya tidak ada sanksi. Artinya masa katakan yang dulu tuh pidana pokok hanya penjara. Nah sekarang tuh pidana pokok ada pidana penjara, ada pidana tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Nah yang menarik kerja sosial ini gitu kan. Kalau kerja sosial ini yang menarik, bahasa menarik nih, lagi rame nih bencana Sumatera ya. Nah itu kasih aja kerja sosial supaya mereka dihukum itu suruh pada kerja, bantuin misalkan kan BNPB di sana bersihkan lumpur, bersihkan apa, itu mungkin lebih efektif di sana. Cuman masalahnya kan suka banyak kejadian juga, mereka suruh kerja sosial malah kabur, nanti kebetulan di hutan ya pada kabur. Nah tapi kalau di hutan kabur sejauh-jauhnya jadi nggak susah kan transportasi. Ini yang menarik saya kira, salah satu hukuman pokok itu adalah kerja sosial. Nah kerja sosial yang paling gampang bagaimana di lingkungan sekitarnya, di wilayah masing-masing itu misalkan ya mereka bersihkan sampah, got gitu kan. Nah itu yang paling gampang, yang paling sederhana bisa diterapkan. Cuman masalahnya tadi tataran implementasi ya. Apakah semua bisa kerja sosial? Kan belum tentu. Misalkan teroris, koruptor ya. Nah itu kan narkotika, itu harus hati-hati di situ. Tapi kalau yang ringan-ringan tadi, malah kalau saya setuju yang ringan-ringan tadi sebenarnya tidak usah diproses ya melalui RJ tadi. Artinya tidak usah lah pencuri nini mina, kemudian kemarin kakek, nenek diproses gitu kan. Ngapain juga gitu kan, hal itu bisa diselesaikan tadi sebenarnya kalau penyidik penegak hukum di awal bahwa ini tidak usahakan semaksimal mungkin ya tadi dengan RJ atau mediasi atau anak-anak juga itu kan bisa. Jadi tidak usah, tapi kalau yang penjahat-penjahat menengah atau lagi yang udah kambuhan itu nanti harus dipilih dan dipilah gitu dan tataran implementasi. Kalau implementasinya bagus kok, makanya mau kerja sosial, cuman masalahnya tadi diimplementasi jangan sampai nanti memilah dan memilih ya yang boleh kerja sosial ini nggak boleh. Nah itu implementasi dan sanksi yang akan berbahaya. Oke, Kang Asep, pertanyaan saya juga begini, dengan adanya pidana kerja sosial ini apakah bisa dinamakan sebagai alternatif dari pidana penjara? Lalu mekanisme pengawasannya ini akan seperti apa nantinya? Ya, karena ini punya hukuman pokok yang nanti sekarang hakim harus bijak ketika menjatuhkan kerja sosial. Misalkan begini, nanti harus memilih tadi ya. Jadi misalkan yang paling gampang ya, karena orang mencuri karena kebutuhan ya, atau karena sesuatu hal lain atau yang ringan-ringan begitulah ya. Nah, hakim bisa menjatuhkan itu, tapi jangan sampai nanti kerja sosial kepada para koruptor atau terorisme atau bandar narkoba. Itu hati-hati, hakim harus memilah di situ ya. Jadi kepada ya mereka karena kebutuhan, karena lain sebagainya yang sifatnya ringan, tidak berat, jangan berat. Nah itu kan nanti kerjasama sama Pemda di masing-masing pengadilan wilayah masing-masing itu bagaimana di Pemda itu yang membutuhkan misalkan tenaga kan sekarang APBD-nya dikurangi dan sebagainya. Nah kerja-kerja yang sifatnya misalkan kebersihan, nah itu bisa dilakukan terhadap para terpidana ketika hakim menjatuhkan terhadap para pencuri yang paling gampang misalkannya. Nah mereka suruhlah kerja sosial. Nah ketika kerja sosial misalkan kita harus belajar. Kan pekerja-pekerja yang harian itu kan dapat upah. Nah, mereka samping kerja sosial dipekerjakan, mereka juga dapat upah lah dia dari Pemda gitu kan. Pemda juga terbantu, misalkan tadi sampah. Tapi sekali lagi kerja sosial ini butuh kerjasama dengan instansi pemerintah daerah, tidak bisa tidak, karena itu kan wilayah tertentu, ya. Baik, terima kasih Kang Asep. Kalau begitu kita nanti akan melihat bagaimana implementasinya karena berlakunya hari ini 2 Januari 2026. Terima kasih. Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iryawan telah memberikan pencerahannya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda Selamat Pagi Indonesia akan kembali dengan informasi untuk Anda, diantaranya mengenai banjir susulan kembali merendam pemukiman warga di sejumlah desa di Kabupaten Pidi Aceh. Sesaat lagi. Didukung oleh pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru. Nafas fresh and cool to the max. Hai
Oh no! Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Pak, bagaimana sini kan kita bawa pulang tidak laku juga. Kalau bukan kita sendiri, siapa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.